Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat bersama saya Kukuh Rahayu. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah 3.1 menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat, dan 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan definisi bilangan pangkat bulat positif, definisi bilangan pangkat bulat negatif, dan definisi bilangan berpangkat 0. Oke, kita mulai dari definisi bilangan berpangkat. Bilangan real A pangkat N ditulis dengan huruf A, kemudian pangkat N-nya itu berada di atas, didefinisikan sebagai A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A sebanyak N faktor. Contoh, 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sebanyak 5 kali, kemudian baru dihitung nanti hasilnya berapa. Contoh lagi, negatif 3 pangkat 4. Maka cara menghitungnya adalah negatif 3 kali negatif 3 dikalikan lagi negatif 3 dikalikan kali negatif 3. Kemudian kalau ada bilangan pecahan berpangkat, cara menghitungnya sama, yaitu contoh 2/3 pangkat 3, maka cara menghitungnya 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 3 kali dihitung. Sifat-sifat bilangan pangkat. Yang pertama, kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N. Jadi bilangan pangkat jika bilangan pokoknya sama kemudian dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Kemudian yang nomor 2, sifat yang kedua, pembagian. Jika bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya dikurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Yang ketiga, jika bilangan bulat positif dipangkatkan. Bilangan pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. A pangkat M pangkatkan lagi N, maka sama dengan A pangkat M kali N. Kemudian yang keempat, jika M dan N bilangan bulat positif berlaku A kali B pangkat N, maka sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Kemudian yang kedua, kalau A per B pangkat N, maka A pangkat N per B pangkat N. Untuk B tidak boleh sama dengan 0. Contoh, kalau ada nomor 1, 2 pangkat 4 ditambah 3 itu artinya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 3. Sama dengan 16 kali 8 sama dengan 128. Contoh kedua, 2 pangkat 4 dikurangi 3, maka sama dengan 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 3. Ini pangkatnya yang dikurangi, sehingga ketemunya sama dengan 2. Contoh yang ketiga,
bilangan pangkat dipangkatkan lagi. Maka cara menghitungnya, pangkatnya dikalikan. 3 pangkat 2 pangkat 3. Maka menjadi 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Contoh yang keempat, kalau ada negatif 3 kali 4 pangkat 5, maka menghitungnya adalah negatif 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 5. Nah, ini contoh yang tadi, yang sifat yang pertama. Bilangan pangkat jika bilangan pokoknya sama, dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. Contoh 6 pangkat 3 kali 6 pangkat 4 akan sama dengan 6 pangkat 3 ditambah 4 sama dengan 6 pangkat 7. Kemudian kita lihat yang C, ada 5 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 kali 2. Karena bilangan pokoknya tidak sama, ada 5, ada 3, dan ada 2, maka tidak bisa dijumlahkan pangkatnya. Sehingga hasilnya nanti harus dihitung. 5 pangkat 2 hasilnya berapa, dikalikan 3 pangkat 3 hasilnya berapa, dikalikan lagi 2. Dihitung sendiri-sendiri. Kemudian jika dalam bentuk huruf, maka huruf dan angka ya, yang D itu, maka angka dikalikan dengan angka, kemudian huruf kita gabungkan dengan huruf yang sama. 7 dengan 3 kita kalikan 7 kali 3, ketemunya 21. Kemudian huruf A pangkat 3 kalikan A pangkat 2, ketemunya A pangkat 3 tambah 2. Kemudian yang B pangkat 4 ditambah B pangkat 1, maka ketemunya B pangkat 4 tambah 1, yaitu ketemunya 21, A pangkat 5, B pangkat 5. Contoh sifat yang kedua adalah pembagian. Nah, sama dengan perkalian bilangan pangkat, pembagian bilangan pangkat ini bisa dilakukan penyederhanaan apabila bilangan pokoknya sama. Contoh 6 pangkat 12 dibagi 6 pangkat 10, maka ketemunya 6 pangkat 12 dikurangi 10. Sama dengan 6 pangkat 2 sama dengan 36. Nah, kalau huruf seperti yang contoh E, yang huruf itu bisa dilihat 24 A pangkat 8 dibagi 12 A pangkat 3, maka sama dengan 24 A pangkat 8 per 12 A pangkat 3. Sama dengan 24 dibagi 12 itu ketemunya 2. A-nya pangkat 8 dikurangi 3, sehingga ketemu 2A pangkat 5. Contoh yang ketiga, bilangan pangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 5 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2, sehingga sama dengan 5 pangkat 4 kali 2, sama dengan 5 pangkat 8. Nah, selanjutnya, kalau digabungkan seperti ini, ada perkalian, ada perpangkatan, ada pembagian. Contoh C misalnya, 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 3 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 4. Diselesaikan dulu yang perpangkatan. 2 pangkat 5-nya tetap kali 2 pangkat 3 pangkat 2 menjadi 2 pangkat 6. Karena 3 kali 2 sama dengan 6. Dibagi 2 pangkat 4. Kemudian yang atas dikalikan. 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 5 tambah 6.
baru dibagi dengan 2 pangkat 4. Sehingga ketemunya 2 pangkat 11 dikurangi 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, contoh yang keempat ini tadi sudah saya bacakan. Kalau ada negatif 3 kali 4 dipangkatkan 5, maka diuraikan satu persatu. Negatif 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 5 sama dengan negatif 243 kali 1024. Nah, ketemunya itu. Lanjut yang contoh 5. Contoh yang kelima, kalau ada pembagian bilangan kemudian dipangkatkan, maka dihitung satu persatu juga. Contoh 2/3 pangkat 4, maka sama dengan 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 sama dengan 16/81. Kemudian selanjutnya adalah bilangan berpangkat 0. Bilangan berpangkat 0 akan bernilai 1. Berapapun bilangannya, jika dia berpangkat 0, maka dia akan bernilai 1. Misalnya, 10 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. 100 pangkat 0 juga sama dengan 1. Negatif 2 pangkat 0 juga sama dengan 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau dia berpangkat 0, maka ketemunya sama dengan 1. Selanjutnya, bilangan berpangkat negatif. A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Diubah dalam bentuk pangkat positif, tapi dia posisinya berubah menjadi penyebut. Nah, contoh seperti ini. Contoh yang pertama adalah 2 pangkat negatif 5. Cara menghitungnya 1 per 2 pangkat 5. Negatifnya hilang, tapi di atas ada pembilang 1. 2 pangkat 5-nya jadi penyebut, sehingga sama dengan 1 per 32. Contoh lagi, 5 per 7 pangkat negatif 2. Maka sama dengan 1 per 5 per 7 pangkat 2. Ketemunya 1 per 25 per 49, sehingga ketemunya 49 per 25. Oke, sampai sini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.